Kembali lagi dengan saya Tina Indriya di dalam acara Sigmatu, membahas berita aktual dan terpercaya. Berita kali ini membahas masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dari tahun 2004 sampai 2014. Kita akan bersambung dengan reporter kita dengan Mahesa. Oke, halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Maesa Dwi Gusti Chandra. Saya dari Sigma TV. Jadi kali ini saya akan melakukan sebuah wawancara terhadap salah satu warga di dusun Wanale ini. Oke, mari kita cari salah satu warga itu. Oke, jadi kita sudah bertemu dengan salah satu warga di sini. Selamat pagi Bu. Pagi. Dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Sumiarti. Oh, Ibu Sumiarti ya. Baik Bu, saya Maesa dari Sigma TV. Izin bertanya ya, terkait masa pemerintahan SBY dari tahun 2004 sampai 2014 itu bagaimana ya? Masa pemerintahan SBY tahun 2004. 2004 sampai 2014. Saya sih nggak begitu paham. Waktu itu juga saya masih ngurusin 2 anak yang repot-repot. Jadi saya nggak mengurusin masalah per kancah pemerintahan waktu SBY menjadi Presiden Republik Indonesia. Seperti itu, saya nggak begitu paham lah ya, tahu sedikit lah ada perekonomian yang ada sedikit melonjak di tahun 2010. Setelah itu saya tidak tahu pokoknya lah. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kan Anda sudah melihat ya logo apa itu tadi. Nah, pastinya Anda tahu lah ya, yang menjadi abdi negara lah ya. Nah, saya ini akan memberitahu Anda bahwasanya kita akan membahas salah satu presiden lulusan terbaik dari Akademi Militer tahun 1973, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Dia merupakan lulusan Akmil terbaik dan memperoleh gelar Adi Makaya. Tahun 2000 atau 2001 itu SBY itu mengundurkan diri sebagai perwira dan menjabat sebagai menteri. Nah, dia pada tahun 2004 dia menjabat sebagai seorang presiden, yang mana Presiden SBY ini merupakan cikal bakal dari terpilihnya presiden pertama oleh rakyat. Sebelumnya kan oleh MPR lah ya. Jadi SBY ini menjabat selama 10 tahun dari 2004 sampai 2014. Pada masa atau awal ia menjabat, ia langsung memprioritaskan untuk memberantas korupsi, lalu atau yang disebut KKN lah, kuliah kerja nyopet. Yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme. Dan dia juga mengurangi namanya kemiskinan. Dalam upaya mensejahterakan masyarakat dalam bidang pertanian, ia memberi pupuk gratis pada para petani dan juga meningkatkan swasembada pangan. Di bidang kesehatan, ia memberikan berobat gratis bagi masyarakat miskin dengan kartu asuransi kesehatan dan juga pastinya obatnya gratis. Pada sektor pendidikan, ia memberikan dana anggaran, yaitu dana BOS lah, atau ya bantuan operasional sekolah. Nah, selain itu juga industri, terus PNS dan juga pegawai-pegawai itu kesejahteraannya pada masa SBY ini terjamin. Nah, lalu pada reformasi atau politik ini SBY membentuk sekretaris gabungan dari beberapa partai Demokrat dan partai yang mendukungnya. Kalau yang tidak mendukungnya mungkin dibiarkan saja mungkin, saya nggak tahu sih. Lalu kenapa sih membangun sekretariat gabungan? Supaya partai-partai yang mendukungnya dan partai Demokrat ini menjadi satu koalisi dan menjalankan visi misi yang searah atau sejalan sesuai perintah SBY tersebut. Kemudian pada penerapan otonomi yaitu mempersempit atau memperkecil pemerintah pusat dan memperluas wewenang pemerintah daerah ya. Jadi itu ya ibaratnya pemerintah daerah itu bebas lah, tapi nggak sebebas banget sih. Kemudian pada masa SBY ini juga pemerintah SBY juga membentuk pemerintah atau reformasi birokrasi yang mengedepankan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi yang digunakan sebagai supaya masyarakat itu percaya kepada pemerintah yang bersifat transparan, partisipasi, dan ya yang baik-baik lah. Lalu pada masa pemerintah SBY juga
mengedepankan namanya yaitu media sosial seperti SMS online dan juga Twitter. Nah, tujuannya yaitu untuk menampung aspirasi masyarakat guna pemerintah itu berjalan dengan baik dan juga mendapatkan info-info dari pusat intinya. Kemudian pada masa SBY ini terjadi konflik yaitu di Aceh, Poso dan Papua. Yang mana di Aceh ini SBY itu melakukan berbagai tindakan yaitu melakukan forum-forum kepada masyarakat Aceh supaya masalah ini selesai. Namun pada waktu itu belum terselesaikan juga. Seiring berjalannya waktu, SBY ini dapat menyelesaikan masalahnya ini di Aceh. Kemudian konflik tersebut konflik yang lain terjadi di Poso yaitu yang bernuansa agama. SBY yang kala itu langsung mengambil tindakan untuk mengeluarkan instruksi Presiden nomor 14 tahun 2005 yang mana akhirnya bisa dapat terselesaikan juga. Kemudian yaitu masalah terakhir yang belum selesai juga sampai sekarang yaitu ada di wilayah timur yaitu Papua. Walaupun SBY sudah mengupayakan berbagai cara tetapi hasilnya itu tidak puas. Nah, sekian dari saya. Oke. Pada pemerintahan masa Susilo Bambang Yudhoyono, ia membentuk sebuah kabinet yang bernamakan Indonesia Bersatu 1 dan Indonesia Bersatu 2. Dan juga prestasi keberhasilan yang sudah dicapainya yaitu ada rasio utang pemerintahan terhadap PDB menurun drastis dari 67% turun menjadi 24%. Kemudian pendapatan per kapita naik 3 kali lipat. Ada 10 juta pengangguran lebih mendapatkan sebuah pekerjaan. Dan 86 juta orang keluar dari zona kemiskinan. Jadi itulah yang prestasi yang sudah didapatkan oleh SBY pada masa pemerintahan dari tahun 2004 sampai 2014. Baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh Mahesa. Yang pertama yaitu warga miskin terlindung oleh program Prorakyat, rasio utang pemerintah turun hingga 70%, APBN naik 4 kali lipat, gaji pegawai naik 9 kali, anggaran pertahanan dan alutsista naik 4 kali lipat. Itulah keberhasilan dari seorang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Terima kasih.